Halo, balik lagi sama gue di channel Brematin. Dan ya, selamat hari Senin ya. Bloody Monday teman-teman, Israel ya. Red Monday or whatever it is teman-teman. Market merah merona, khususnya altcoin rontok teman-teman ya. Rontok, bener-bener rontok. Apalagi memes coin, AI itu lebih parah lagi ya. Narasi 2 itu wah lebih parah lagi teman-teman ya. Jadi gimana? Apakah kalian masih semangat atau sudah putus asa atau sudah cut loss atau masih hold atau malah serok melihat ini peluang? Tulis di kolom komentar teman-teman ya. Jadi kali ini kita akan bahas Bitcoin dominance, others, dan juga Bitcoinnya. Ya, tentu dari Bitcoin dominance dan juga others itu kita bisa melihat untuk altcoin secara makronya seperti apa. Oke. Dan satu yang pengen saya mention juga, thank you banget ya untuk teman-teman. Ini live streaming terakhir juga sudah hit teman-teman ya. Sudah hit 100 like lebih. Terima kasih banyak. Ya, maka kalau seperti ini nanti malam saya akan live ya untuk ngebahas market, ya untuk ngobrol-ngobrol, untuk Q&A, dan juga mungkin ngebahas sedikit altcoin aja ya, mungkin 3 altcoin saja ya. Jadi nanti malam kita akan live lagi jam 10 malam ya. Jadi persiapkan teman-teman ya, antara jam 10 atau jam setengah 11 lah. Di situ akan saya live lagi ya. Oke. Kemarin juga udah dibahas untuk atau update ya untuk Ethereum dan juga Rune. Kemudian ada di sini sebelumnya ada Bitcoin lagi ya. Cuman ya market yang merah seperti ini, di sini Fear and Greed Index juga udah masuk ke fear teman-teman. Ya, udah di 39. Ya, udah pasti banyak yang takut ya. Banyak juga yang kecewa dengan posisi market seperti ini. Tinggal kalian mau melihat dari perspektif apa? Apakah ini menjadi peluang atau ini menjadi akhir dari segalanya? Ya, kalian yang isi di kolom komentar deh, kalian komen teman-teman ya. Namun yang saya lihat kondisinya ya ini seperti turbulensi teman-teman pada pesawat terbang ya, dimana kita sudah take off ya. Tentunya kita udah take off tapi belum menuju tujuan nih ya, dari satu titik ke satu titik tujuan kan. Ini kita masih di tengah perjalanan, terus kita menghadapi badai lah istilahnya, terus dapat guncangan keras banget ya di pesawat kita ya. Tentu kita belum sampai di tujuan. Kenapa saya bilang udah take off ya? Tentu kita lihat Bitcoin tuh dari 15.500-an sampai ke 100 ribuan. Altcoin juga sudah dari bottomingnya ini udah run up. Makanya saya bilang udah take off dan sudah di tengah perjalanan. Ya, tentu nggak semulus yang diharapkan. Oh, naik terus ya udah santai aja, kemudian kita udah nyampe di satu pulau, di satu tujuan yang sangat-sangat indah, tujuan bersama tentunya. Ya, belum, teman-teman. Itu menurut saya pribadi. Ya, cuman beda kalau misalkan mungkin teman-teman ngerasa wah ini pesawatnya udah terjun payung ya, kita harus dipaksa lompat dari pesawat atau gimana, atau memang kemarin-kemarin udah sampai di tujuan dan sekarang malah mau putar balik ya ke tujuan awal ya. Tergantung perspektif dan pandangan teman-teman. Tapi kalau saya pribadi melihat ini sebuah turbulensi parah di pesawat ya. Dan ya kita OTW sebenarnya ke tujuan akhir teman-teman. Belum putar arah, belum dipaksa untuk lempar parasut atau keluar dari pesawat ya. Dan kita lihat untuk liquidation heat map ya, so far ya tentu mulai banyak yang melakukan sell short ya per 3 harinya. Per weekly-nya ya, weekly-nya di sini juga tebal ya, di 106.700-an dolar nih. Ya, yang melakukan sell short-nya. Sedangkan yang ngelong ya tentu di sini udah tipis, teman-teman ya. Sekarang ini tipis karena kita belum mendapatkan sentimen positif lagi ya, yang membuat market itu bisa euforia lagi, karena ya ini adalah lanjutan efek dari kebijakan Trump terakhir menaikkan tarif dagang. Dan kabarnya saya lupa ya, antara besok atau lusa sepertinya ya, intinya di minggu ini ada pertemuan lagi nih untuk membahas tarif dagang tersebut, teman-teman. Ya, doakan saya yang terbaik. Tapi ya di sini udah jelas banget Bitcoin ini kan, chartnya Bitcoin sebenarnya nggak begitu masalah ya.
Karena kita lihat Bitcoinnya secara daily ini masih sideways, belum kemana-mana guys. Ya ini nanti akan saya bahas lebih lanjut ya. Cuman problemnya adalah Bitcoin dominance di sini. Ya, dia nge-pump signifikan. Itu yang bikin altcoinnya tuh merah merona, merah pekat. Ya, udah ngebul asap. Meanwhile Bitcoinnya belum kemana-mana bro. Ya masih sideways aja. Ya kita lihat di sini. Ini secara weekly by the way. Nih, ya belum kemana-mana guys. Sideways doang. Beda cerita kalau Bitcoinnya yang dump parah, yang hard dump di bawah EMA21. Ya, terus secara weekly dia closing di bawah EMA21, itu beda cerita, teman-teman. Ya, tapi kan di sini masih sideways, masih oke. Ya, cuman di Bitcoin dominance nih. Ya, berarti kan kita lihat di sini benar-benar di shake out abis altcoinnya. Oh, Q1 all season nih, kita lihat di history nih ya, altcoin terbang, Ethereum terbang, banyak, semakin banyak orang yang yakin dan percaya di situ, akhirnya di shake out parah ya. Kemarin itu anggapannya retest, ini malah dikasih pump ya sampai next area supply nih di sekitar 63 sampai 64%, baru di sini adanya reaksi rejection, bikin tail candle nih secara daily-nya teman-teman ya. Jadi ya semakin banyak orang punya blueprintnya, ya Wells nggak bakalan kasih, oh kamu tahu ya, ya udah saya kasih yang sebaliknya nih, dan ini yang dikasih teman-teman, tidak sesuai yang diharapkan ya. Dan ya hopefully ini sifatnya temporary ya untuk check out ini. Setelah dia udah visit di sini, ya kita lihat reaksinya, bikin tail candle panjang teman-teman. Beda cerita kalau dia udah hit di 6364, ini dia stay di situ. Nah, itu yang bahaya. Tapi selama kita lihat di sini dia bikin tail candle ke atas, berarti ya ada aksi check out di situ, teman-teman. Ya. Sebentar, ini coba akan saya hapus dulu ya, biar nggak terlalu banyak. Dan ini adalah previous area strong yang mendapatkan rejection, dan sekarang di flip ya, resistance become support tentunya. Yes, ini di sekitar 60,9 sampai 61,66%. Yang sebentar lagi akan di testing nih sama Bitcoin dominance, teman-teman. Ya, kita lihat dia closingnya di mana besok pagi. Ya, jadi dengan adanya tail candle panjang seperti ini, event sebelumnya aja loh, teman-teman ya. Event sebelumnya dia drop seperti ini nggak ada tail candle panjang, cuman tipis nih tail candlenya sebelum dia drop. Ya, kemudian di sini juga dia up, bikin tail candle, retest, drop lagi, teman-teman. Ya, bagaimana dengan Bitcoin dominance dengan tail candle yang panjang ini ini bisa dibilang terpanjang loh. Ya. Tuh, sepanjang dari 2023 sampai per hari ini tail candle yang paling panjang. Kalau nanti dia closing dan posisi kayak gini loh. Ya, tuh. Kita lihat yang lain tuh. Adanya tail candle memang ada, tapi ini yang paling panjang, teman-teman. Ya. Jadi ya hopefully ini the last ya. The last pumping dari Bitcoin dominance yang kemarin-kemarin. Oh, ini udah drop signifikan, kayaknya dia naik bertahap untuk lanjut turun ya, kurang lebih kayak gini. Oke, dia retest nih sebelum lanjut turun kayak gini, ternyata dikasih satu kali gocekan parah ya. Ini udah pasti bikin lemas orang-orang yang pegang altcoin, udah hancur pasti teman-teman ya. Cuman ya dengan closing, kalau misalkan besok pagi dia bikin tail candle panjang seperti ini masih adanya chance atau peluang untuk dia bahkan even drop balik lagi ke 58,6%, teman-teman. Ya sekitar 58, 59 lah, sekitar area itu. Ini masih peluang, teman-teman. Tinggal menunggu waktu sebenarnya. Ya, tinggal menunggu waktu. Oke. Untuk dari sisi Bitcoin dominance-nya. Others ya. Di sini ada beberapa area krusial, dan so far kalau kita lihat untuk others ya, di sini simpelnya kita hubungkan top to top juga. Oke. Kemudian kita hubungkan di sini bottom to bottom to bottom. Nah itu. Ya. So far dia masih bergerak di dalam sebuah range channel, teman-teman. Dan ya ini terlihat uptrend. Ya, ini ada low, higher low, and then potensi higher low. Di sini high, higher high. Dan ya kalau ini terjadi ya potensi nanti dia bikin lagi higher high baru, teman-teman. Ya, strukturnya belum patah untuk others secara daily time frame nih. Ya. So, sekarang yang kita lihat adalah waktu itu sempat saya sharingkan, teman-teman ya.
either dia ABC, kemudian dia finishing, dia break dari trend resistance di sini, kemudian dia rally, berarti altcoinnya rally, ya. Atau worst case-nya adalah ini belum selesai, ya. Di sini malah terbentuk wave 1, wave 2, wave 3, and then wave 4 biasanya memang cenderung lebih lama ya. Dia sideways kayak gini, wave 4, and then finishing ya wave 5-nya ternyata dalam nih, teman-teman. Yap. Ya. Berarti di sini adanya peluang atau indikasi sebenarnya untuk dia finishing 5 wave correction-nya. Ya 1 2 3 4 5, teman-teman. Dan week terakhir pun kita lihat ini jebolin 1 2 area tahanan yang cukup strong. Dan di sini kalau kita perhatikan lebih seksama ya, teman-teman, di sini ini adanya area imbalance. Tuh, dan dites secara daily time frame. Ya, di sini coba saya tandain. Di sini adanya area imbalance. Ya. Tuh. Sekaligus ya peluang untuk finishing wave 5-nya. Oke, untuk dari segi atau dari sisi others secara daily time frame, teman-teman. Nah, oke, kurang lebih seperti ini, ya. Dan ya di sini kita bisa gunakan juga sebuah trendline resistance, tuh belum mampu di break, ya, teman-teman. Cuman di sini adanya sebuah trendline resistance yang wajib benar-benar di break sama others secara daily time frame. Meanwhile di sini adanya peluang untuk dia finishing 5 wave correction others before ya hopefully bisa running up lagi, teman-teman. Setidaknya dia tes ya antara ATH lama atau dia bikin ATH baru nih. Targetnya masih sama, belum saya utak-atik di 495 sampai 550 billion US dollar, teman-teman. Ya. Jadi ini menjadi concern saat ini ya, hopefully benar dia finishing wave 5 untuk dia run up lagi, karena kita lihat untuk time frame ataupun bigger picture-nya ini masih uptrend. Ya, kecuali dia patah trend, teman-teman. Itu beda cerita, tapi di sini masih uptrend. Ya. Kemudian kita lihat untuk Bitcoin secara weekly. Ya, kalau secara weekly sebenarnya kalau kita perhatikan ya, ini range semenjak dia bottoming ya. Ini di November 2022, kemudian dia lanjut rally. Kita ini tidak istilahnya tidak heran dengan yang namanya sideways. Ya, di sini rally, dia sideways, kemudian dia rally lagi, lanjutin sideways-nya lagi. Ya, kemudian dia rally lagi, kemudian dia ada sideways lagi ya, teman-teman. Oke. Kemudian dari sini dia rally, and then di sini ada sideways lagi ya di Q2 Q3 2024, teman-teman. Kemudian dia rally lagi, dan ya posisi kita nih masih tersideways, belum kemana-mana nih. Tuh, masih creating base, dan ya ini sering banget kejadian nih. Ya rally sideways, rally lagi sideways lagi, rally lagi sideways lagi, rally lagi sideways lagi, rally lagi sideways lagi, teman-teman. Ya, jadi ya ini masih wajar aja menurut saya untuk si Bitcoin, belum kemana-mana ya. Dan yang menjadi concern untuk secara weekly sebenarnya adalah di sini ya, tail candle yang terakhir terbentuk pada 13 Januari ya, dan ini udah deket banget sama EMA 21 secara weekly time frame ya. Selama week ini nggak dijebol, berarti dengan anggapan dia tidak closing di bawah week plus EMA 21, berarti dia close di bawah 88.000 ya, kurang lebih kayak gini. Kalau closing kayak gini ini beda cerita. Tapi selama dia cuma ngepoke atau cuma testing sekedar bikin tail candle aja, kemudian dia masih adanya rebound, ya tentu ini masih cukup oke untuk si Bitcoin. So far dia belum kemana-mana. Itu yang menjadi concern saat ini untuk secara weekly-nya ya, yang nanyain weekly nih. Ini coba saya tandain dengan circle, teman-teman. Nah, di area ini ya, ini menjadi area krusial sebenarnya untuk yang nanyain Bitcoin secara weekly ya. So far, tapi kalau secara daily ya di sini kita lihat nih, tuh ya. Di sini kita lihat, di sini kan support kuatnya Bitcoin nih berkali-kali ya, berkali-kali di testing, di retest, dan masih mendapatkan reaksi. So far ini cuma satu kali adanya ini sebelum tanggal 13 ya. Waktu itu saya ingat banget di sini memasuki weekend kemudian malah adanya bantingan, closing di atas lagi, dan ya harganya rally lagi ya. Ini di sini liquidity sweep, teman-teman. Dan ya ini bahkan setelah adanya kenaikan tarif dagang, Bitcoin masih strong di atas atau sekedar retest aja di area support kuatnya, nggak jebol, teman-teman. Ya berarti kan memang masih strong, masih kuat loh Bitcoinnya gitu. Ya cuman permasalahan di sini altcoinnya kan yang kebanding parah ya. Jadi sebenarnya saya pribadi melihat Bitcoinnya ini masih strong ya, belum kemana-mana, teman-teman. Ya sampai
saat ini. Itu walaupun yes, kelihatannya serem, kelihatannya dia kena banting, tapi ya so far overall dia belum mengalami patah tren. Ya, apalagi dia grab likuiditas lebih bawah lagi. Ya, so far sih dia di tes di sini adanya pemantul nih. Ya, tadi itu weeknya di 91 ribuan sampai sekarang mantul di 94 ribu untuk Bitcoin gitu ya. So far nggak ada masalah ya. Yang nanyain Bitcoin ya, dia cuma sideways aja. Ini kalau saya boleh tambahkan untuk bagian atasnya. Nah ini untuk lapis atasnya tuh belum kemana-mana guys ya. Jadi ya hopefully dari range area ini Bitcoin masih mampu bertahan ya. Kemudian untuk dari segi others bisa finishing 5 wave correctionnya, dan juga untuk Bitcoin dominance yang terus mengalami pelemahan, dan ya dia retest balik lah ke 58-59%-nya. Maka nanti altcoin akan lebih cepat recovery-nya 10-20% ya overall. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk update kali ini. Dan ya, sampai jumpa untuk next video. Bye guys.